Halo semuanya, selamat datang di channel Fitrairi. Toyota Velfire Hybrid yang baru saja saya belikan untuk istri saya. Sekarang saatnya saya memberitahukan kepada Anda bagaimana impresi berkendaranya mobil ini, karena jumping harganya itu lumayan jauh dibandingkan generasi sebelumnya. Jadi apakah rasanya benar-benar segitu berbedanya, dan bagaimana impresi pertama saya mengemudikan mobil ini akan saya sampaikan di video kali ini. Tapi sebelum kita berjalan lebih jauh dengan mobil ini, ada satu yang belum dilakukan. Biasanya saya kalau misalnya mobil itu baru beli, apalagi mobil seperti Velfire ini, itu langsung saya kirim ke Vikul PPF dulu untuk di PPF, baru habis itu saya bawa pulang ke rumah. Tapi pada saat mobil ini delivery, Vikul PPF itu dalam keadaan penuh sekali, jadi saya harus menunggu. Jadi ya udah, mobilnya saya bawa dulu ke rumah. Nah sekarang sebelum kita melakukan perjalanan yang lebih jauh dan merasakan mobil ini, kita masukkan dulu mobil ini ke Vikul PPF untuk proteksi cat yang terbaik. Oke, setelah 45 hari, sekarang kita balik lagi ke PIK 2. Itu dia, mobilnya kelihatannya udah selesai. Tapi ini banyak hal menarik yang kita bisa lihat dulu dari gerai Vikul PPF di PIK 2 ini. Halo Mas Fitra. Halo Mas Abi. Selamat pagi Mas. Mobil saya udah selesai ya? Oke, sudah Mas. Udah selesai. Ya, Nah, sudah cuman selesai. saya minta izin, saya mau lihat-lihat dulu sebelum nanti saya ngambil mobil saya. Boleh. Siap. Saya boleh jalan-jalan ya? Boleh, Mas. Jalan-jalan ke atas juga boleh. Siap, ya? boleh. Kebetulan kita lagi ada pengerjaan mobil CR-V Hybrid sama Chery Omoda nih Mas. Iya. Ini Pista ya? Iya, ini Pista Mas. Pista. Sama ada Jimny 5 pintu. Jimny gorengan. Jimny 5 pintu warna kinetic yellow yang dikasih warna ini apa? Matte. Doff ya, matte ya. CR-V baru, CR-V hybrid. Ya, Ada Chery Omoda. Chery Omoda EV5. Omoda E5. Ini Omoda yang ini. Jadi nggak cuma buat supercar atau mobil-mobil super mewah gitu ya, tapi mobil yang normal seperti Omoda, CR-V ini juga perlu diproteksi catnya. Karena mobil sekarang tuh catnya udah bagus-bagus dan banyak sekali stone chip sekarang di jalan itu. Jadi sayang gitu mobil tuh kalau udah beruntusan tuh. Oh iya, ada satu. Ini kemarin saya ngobrol sama Pak Lianto, bosnya Vikul PPF. Ini satu yang istimewa di gerai Vikul PPF di PIK 2 ini pintunya. Jadi ini pintunya bener-bener hampir semuanya itu kaca, besar sekali luas bidangnya. Dan ini kacanya tebal dan berat. Dan ini di mekanisme geser ini sampai kacanya harus spek khusus, itu pesan dari Swiss. Ini harganya ratusan juta nih satu pintu seperti ini. Ini hati-hati nih, jangan sampai ada expander nabrak. Buat ganti kacanya aja mahal ini. Tapi bikin jadi seperti panoramik gitu. Jadi dari luar dari dalam keluar itu bagus, dan dari luar orang juga bisa menikmati pemandangan mobil-mobil keren yang ada di dalamnya. Porsche 911 Turbo S Tech Art GT Street Art Flyweight. Ini versi spesial, ini versi tracknya dari Turbo S yang dibikin oleh Tech Art. Hanya ada 19 unit di dunia, dan saya sudah pernah mereview mobil ini di Evans Motor. Ternyata sudah laku mobilnya sekarang, dan sebelum dipakai oleh pemiliknya dibawa dulu ke Vikul PPF buat diproteksi. Ada Brabus, G-Class Brabus, ada Land Cruiser. Ada mobil saya, tapi mobil saya lihatnya nanti. Nah sekarang saya pengen lihat atasnya nih, karena Mas Abi, saya izin ke atas ya. Boleh Mas Fitra, silakan Mas. Ini tuh gerai baru di PIK 2 ini. Kalau yang di SCBD saya udah sering. Kemarin pas masukin mobil saya belum sempat kesini. Selamat pagi Bu Monita. Bu Monita.
Oh, di sini ada. Oh, jadi buat kaca film Viculnya juga ada alat tesnya di sini. Nah, ini alat tesnya buat Vicul PPF-nya. Ini seperti yang ada di SCBD nih, yang jadi nanti bisa dites di lontong, nanti bisa kelihatan proteksinya seperti apa. Ada yang matte, yang doff juga sekarang udah di display juga di sini, jadi kita tahu perbedaannya. Nah, ini nih Vicul PPF interior. Ini yang saya lupa kemarin, saya mestinya tuh minta buat Velfire saya. Jadi dia tuh memproteksi layar-layar digital yang ada di dalam mobil, termasuk instrumen, infotainment, supaya lebih terlindungi. Dan dia ini tetap sensitif dia tuh, benar-benar tuh sensitivitasnya tuh sama, nggak mengganggu, dan dia bisa melindungi. Karena kalau lecet di luar itu masih gampang diperbaiki, tapi kalau lecet di layar interior itu susah, malah kadang-kadang harus kita ganti head unitnya. Saya mau pasang buat Velfire sama BMW iX. BMW iX itu juga banyak panel-panel digitalnya. Ini harus dipasang karena ini bahannya tuh memproteksi sekali, bikin warna itu lebih cerah. Terus dia tuh presisi karena dia tuh semuanya computer cut, jadi dipotongnya tuh oleh komputer. Ini perlu sekali nih Vicul PPF interior. Next deh, saya pasang. Dan di sini juga ada, tuh. Dia udah ada macam-macam mobil, kayak di City Hatchback dia ada buat head unitnya, buat persnelannya. Oh, jadi yang panel-panel black piano itu juga panel-panel yang glossy itu bisa dilindungi juga. Jadi panel-panel di setir. Jadi ini terlindungi dari goresan. Jadi nanti kalau misalnya Anda mau jual mobil lagi kapan gitu ya, interiornya tuh masih kinclong seperti baru. Dan itu bisa mempengaruhi harga jual lumayan tuh. Dan Vicul PPF interior ini nggak terlalu mahal harganya. Ya, ada TV gede di sini. Ada sofanya. Kita tes empuknya. Empuk sekali ini. Terus seperti biasa kalau kita mau nunggu, di sini ada makanan ringan, ada minuman, ada coffee maker. Cuman sekarang lagi puasa jadi nggak bisa dinikmati. Häagen-Dazs juga ada. Terus, nah ini yang menarik nih. Ini jadi diluarkan smoking area. Nah, ini di sini ada deretan kaca film Vicul untuk gedung. Jadi Anda bisa lihat kalau misalnya Anda punya gedung atau punya rumah pengen pasang kaca filmnya, Anda bisa lihat di sini dari dalam seperti apa, dan Anda bisa keluar. Anda bisa keluar untuk melihat privasinya seperti apa kalau dari luar. Wah, ini enak banget loh nunggu di sini nih. Benar-benar ruangannya standar VIP-nya tuh sama dengan yang di SCBD. Nice. Oh, ada glass fusion juga. Nah, ini glass fusion ini buat bikin air itu kayak water repellent gitu ya. Jadi air itu benar-benar netesnya tuh lancar gitu. Dan kalau di gedung ini bisa tahan sampai 7 tahun. Kalau di mobil sedikit lebih pendek karena dia kena wiper kan. Tapi ini bikin kaca tuh jadi bening dan seperti kita punya kaca baru setiap hari. Oke, sekarang kita ambil Velfire. Wah, keren juga ya Mas Abi. Iya, atasnya Mas. Keren banget. Oke. Ini udah ready semua ya? Sudah Mas, sudah kita QC ulang. Ini so far sudah oke, udah bisa dibawa jadi jalan. kan kemarin itu sebelum dibawa ke sini kan saya sempat bawa jalan dulu. Jadi ada beberapa baret-baret tadi yang kemarin ketemu ya. Yes, betul. Tapi bisa hilang. Bisa hilang. Alhamdulillah. Jadi bisa hilang dan sekarang terproteksi. Bener-bener jahat banget deh jalanan sekarang tuh. Aspalnya. Aspal kerikil juga dari mobil depan gitu ya, itu banyak banget dan itu gampang bikin luka cat. Dan thank you banget di tengah penuhnya Vicul PPF masih dikasih 1 slot buat ngerjain mobil ini. Siap Mas, aman. Nunggu loh sekarang ngantri. Ngantri berapa lama sekarang kalau mau ke Vicul PPF? Minimal sebulanan Mas sekarang. Sebulanan untuk booking slotnya ya. Iya. Sebulan paling cepat. Ya. Oke, ini sekarang kita pilihnya yang glossy ya. Kemarin sempat lihat itu tuh Mas Abi. Apa tuh? Ada 6 berjejer, 2 Velfire, 2 Alphard sama 2 Lexus LM yang baru. Iya betul. Itu kesini semua. Kesini semua, barengan sama mobil Mas Fitra. Cuman udah selesai.
Oke, waduh. Iya, jadi warnanya lebih kinclong dan yang pastinya jadi safe sekarang rasanya karena udah terlindungi. Warranty tetap 10 tahun. Betul, tetap. Self healingnya juga tetap seperti biasa ya. Seperti biasa. Jangan lupa maintenance, Mas. Oh ya, maintenance-nya setahun sekali ya? Biasanya setelah pemasangan 3 bulan, Mas. Setelah pemasangan 3 bulan, terus itu? Selanjutnya setelah maintenance 3 bulan itu setahun sekali. Setahun sekali. Tapi kalau misalnya dirasa belum setahun tapi mau maintenance nih, misalnya baru 6 bulan atau 8 bulan, nggak apa-apa, datang aja. Nanti kita bikin janji. Nah, maintenance yang rutin itu vital untuk memastikan garansinya itu tetap berlaku. Ya. Nah, buat lihat kinclongnya seperti apa, kita simak sinematik berikut. Wah, keren banget Mas Abi. Thank you so much. Sama-sama Mas Fitra. Administrasi tadi udah diberesin, jadi udah bisa saya bawa mobilnya. Udah bisa dibawa dong. Siap, terima kasih banyak, sukses terus. Sama-sama Mas Fitra, sukses terus. Langsung kita bawa jalan dan saya akan beritahukan ke Anda impresi pertama saya berkendara dan menjadi penumpang di Toyota Velfire Hybrid ini. Sebenarnya ini bukan posisi paling ideal untuk menggunakan sebuah Velfire gitu. Mestinya di belakang karena mobil ini memang dibuat untuk kenyamanan total di belakang, pakai driver di depan. Dan mungkin ini yang akan sering di sini nih Pak Sohib. Tapi pasti sesekali itu saya akan nyetir kalau misalnya lagi perjalanan keluarga, nggak bareng Pak Sohib, hanya bareng istri anak-anak pasti saya yang nyetir. Nah ini kalau saya rasakan dari posisi nyetirnya, ini posisi nyetirnya sangat ergonomis untuk sebuah MPV. Jadi ini nggak melelahkan mau di perjalanan jauh sekalipun. Dan ada perasaan, ini mobil besar. Dan perasaannya juga kita berada di mobil yang lebih besar lagi rasanya. Karena dashboardnya jauh ke depan. Kemudian kiri ke kanannya juga lebar. Serta kaca di pilar A, Anda bisa lihat lebar sekali. Ini kaca besar. Memperbaiki visibilitas, tapi juga sekaligus membuat impresi bahwa ya memang saya mengendarai mobil yang besar ya. Ini bagus karena jadi kita terasa lebih mewah dan kita jadi hati-hati gitu karena kita nggak yang bermanuver dengan asal-asalan pakai mobil ini karena rasa besarnya itu. Terus didukung lagi oleh bantingan suspensinya yang halus. Ini halus sekali. Lebih halus daripada Alphard dan Velfire dari generasi sebelumnya. Sangat enak. Untuk tenaganya sendiri positif loh nih. Positif sekali karena walaupun dia CVT ya, jadi dia nggak terlalu sigap gitu. Tapi ada tenaga listrik. Yang tenaga listrik itu kita tahu instan gitu. Jadi kapanpun kita injek gas, itu langsung tenaganya. Tidak brutal, tapi positif, ada terus. Dan kemarin dipakai di nanjak, di beberapa jalan yang memang agak menanjak juga effortless ini mobil. Jadi nggak ada masalah, cuman kadang-kadang kalau memang kita butuh tenaga yang besar, itu masih sedikit terdengar suara mesin itu meraung gitu ya, karena dia sifatnya CVT ya. Tapi kita jarang lah pakai mobil ini untuk akselerasi kuat gitu ya. Tapi kalau di akselerasi normal-normal aja, RPM paling cuma naik ke 2000, 2500, sisanya dengan tenaga listriknya. Nah, konsumsi bahan bakarnya nih, pasti Anda penasaran kan berapa. Sekarang ini saya udah berjalan kira-kira dia lebih dari 100 km sejak mobil ini dibeli. Dan Pak Sohib yang banyak pakai, ini amazing. Di kepadatan Jakarta saja
yang banyak kemacetan, dia konsumsi bahan bakarnya itu dengan mudah berada di 15 km per liter. Memang konsumsi bahan bakar tergantung gaya mengemudi, tapi ini gaya mengemudi normal-normal saja itu sangat mudah di atas 15 km per liter. Bahkan kalau jalannya itu kombinasi, jadi ada lancarnya tapi ada stop and go-nya, jadi regenerative braking dan pengumpulan energi listrik dari deselerasi mobilnya itu banyak. Ini mobil itu bisa sampai 18 km per liter lebih. Ini benar-benar MPV mewah yang seirit LCGC. Dan dengan iritnya itu artinya dia bisa jauh sekali menempuh jarak sekali isi bahan bakar penuh. Bahkan bisa hampir 1000 km hanya dengan sekali isi bahan bakar. Dan ini akan menyenangkan karena kita akan membuang lebih sedikit waktu untuk mengisi bahan bakar. Salah satu kunci kenapa mobil ini sangat irit, karena ini adalah hybrid buatan Toyota yang sekarang sudah generasi kelima hybridnya. Dan di tiap generasi itu selalu aiming Toyota adalah lebih irit minimal 10% dibandingkan generasi sebelumnya. Dan sekarang udah 5 generasi, bisa bayangkan seperti apa teknologinya. Yang sangat bagus dari hybrid Toyota ini adalah bagaimana mereka secara efektif bisa menangkap energi kinetik dari perlambatan mobil alias deselerasi menjadi energi listrik. Dan itu sangat-sangat efektif dan efisien prosesnya. Sehingga di perjalanan saya selama 100 km lebih ini, lebih dari 50% waktu itu mesin tuh mati total. Bahkan kadang-kadang kalau kita di kemacetan jalan tuh bisa sampai 70% waktu mesin itu mati. Hanya 30%-nya mesin itu menyala. Makanya dia bisa hemat sekali. Bisa dibilang mobil ini nice to drive lah. Menyenangkan untuk disetir. Kemudian satu lagi yang patut diacungi jempol dari mobil ini adalah keheningannya. Itu suara motor, kalau nggak yang berisik-berisik amat gitu motornya, itu hilang di sebelah mobil ini. Karena dia menggunakan kaca double glass. Jadi benar-benar Anda serasa terisolasi ketika Anda berada di mobil ini. Kemudian material peredamannya juga ini banyak sekali, dari mulai di mesin, kemudian di bodinya saya yakin ini banyak sekali material peredam. Benar-benar suara bannya hening, suara angin hampir tidak ada, suara mobil dari luar juga nyaris tidak terdengar, suara mesin juga samar-samar. Ini benar-benar kabin yang sangat-sangat hening. Bisa dibilang mobil ini very very nice to drive, sangat menenangkan, sangat nyaman. Kalau dipakai bermanuver, ya ada limbungnya. Karena memang sebuah Velfire atau Alphard tidak boleh punya pengendalian yang sporty. Punya bentuk sporty nggak apa-apa, karena ini ada yang pakai modelista juga, cuman saya nggak begitu suka. Tapi pengendalian tidak boleh sporty. Tapi ini pengendaliannya oke lah, masih terprediksi. Ada limbung, tapi daya cengkeramnya bagus, masih semuanya terukur. Tapi memang bukan pengendalian mobil sport. Dan rewardnya adalah Anda mendapatkan bantingan yang seperti ini. Empuk dan membuai. Dibanding generasi sebelumnya, Velfire dan Alphard terbaru ini juga punya sistem infotainment serta sistem instrumen yang full digital yang berbeda. Dan ini informasinya sangat mudah dibaca, resolusinya sangat baik, dan untuk infotainment ini sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto, dan nggak ada masalah dengan itu semua. Satu yang saya agak masalah adalah tombol multifungsi di kanan dan di kiri setir. Karena ini tombolnya multifungsi, jadi tidak di-assign untuk satu fungsi, dan kita ada tombol page di bawahnya untuk mengganti fungsi dari tombol tersebut, tapi kita melihat keterangannya semuanya di head-up display. Jadi butuh waktu untuk terbiasa dengan tombol ini, karena di tombolnya itu tidak ada petunjuk bahwa tombol ini untuk apa. Semua lihatnya di head-up display. Jadi agak merepotkan. Bahkan saya udah pakai sekian minggu juga masih
masih kagok kadang-kadang. Nah terus di depan instrumennya ini ada kamera kecil yang menghadap ke kita, dan ini bagaikan dia mengawasi kita terus dan sangat sensitif. Kalau saya meleng aja gitu ya, saya ngeliat perhatikan jalan, mohon perhatikan jalan, mohon perhatikan jalan. Saya ngeliat ke kiri aja, padahal ngeliat spion gitu ya, langsung dia keluar, mohon perhatikan jalan. Dia tuh ingin mata saya tuh lurus ke depan terus. Nah, bukan cuma melihat mata, dia juga melihat gesture kita. Kalau misalnya kita pegang handphone seperti ini, kita pakai handphone, misalnya seperti ini ya. Mohon tidak menggunakan ponsel. Mohon tidak menggunakan ponsel. Terus dia mendeteksi mulut saya juga. Jadi kalau mulut saya terlihat membuka, dia beranggapan saya ngantuk dan butuh istirahat. Nah, sekarang saya akan pura-pura nguap. Mohon beristirahat terlebih dahulu. Dan itu gak pernah fail. Hampir setiap kali saya membuka mulut lebar-lebar, dia bunyi seperti itu. Kadang-kadang saya annoying juga, dan kadang-kadang saya suka ngerjain dia gitu. Kalau saya lagi iseng ngerjain dia biar capek, saya suka gini nih. Bener-bener sistemnya itu sangat peka buat saya, a little bit annoying gitu, agak mengganggu. Bahkan tadinya saya udah mau cari cara bagaimana mematikan driver monitoring system ini, tapi oleh istri saya dilarang. Karena nggak apa-apa, udah biar Pak Sohib ada yang ngawasin. Kemarin Sohib waktu nyetir juga sempat, Pak, saya dimarahin terus Pak sama mobilnya. Jadi sistemnya ini ya lumayan lah, walaupun mungkin annoying buat kita, tapi kadang-kadang memang membantu. Dia bantu mengingatkan kita, bantu memberi saran ke kita kalau misalnya kita capek ya kita istirahat gitu. Karena dia bisa ngelihat kalau kita nguap beneran, dia pasti akan mendeteksi. Nguap bohongan aja dia deteksi, apalagi nguap beneran. Nah ini juga ada pedal shift ya. Dan ini adalah fitur yang paling useless di mobil ini menurut saya, karena siapa yang mau berkendara agresif dengan mobil ini? Kalaupun kita ditanjakan, pengen gigi yang rendah, ini CVT tinggal masukkan ke mode S atau tinggal injek gas saja, dia secara otomatis dia akan RPM-nya tinggi. Jadi ya cuman mungkin buat kepantasan aja ya. Jadi ada pedal shift tuh secara estetika bagus, tapi secara fungsi emang nggak terlalu berfungsi. Nah, itu dari sudut pandang sebagai pengemudi. Sekarang saya akan pindah ke belakang dan merasakan bagaimana jadi penumpang di mobil ini. Wow, ini baru enak sekali. Ini sandaran tangannya empuk, joknya empuk, sandarannya empuk. Kemudian dia bisa diatur secara elektrik, dan ini recliningnya bisa sampai full. Wah, dan seat beltnya itu tertanam di kursi ya, seperti biasanya Alphard. Jadi nggak masalah kita mau rebah juga, dia tetap bisa lebih efektif. Tapi memang paling efektif kalau kita tegak. Kemudian maju mundurnya juga ini elektrik semuanya, dan ini kursinya ini yang executive lounge ya. Jadi dia lebih besar, lebih lebar dari Alphard. Kemudian dia juga dilengkapi dengan, di sini ada cup holders, dan di sini ada meja. Dia ada meja seperti ini, ada kacanya lagi nih. Ini cocok buat istri saya kalau misalnya dia mau dandan. Kemudian kalau Alphard itu dia posisi layarnya ini dia datar. Nah ini karena dia kursinya sudah sama seperti Lexus LM, di bagian tabletnya atau displaynya ini juga dia sama seperti Lexus LM. Ini exactly the same rasanya dengan kursi yang ada di LM, karena memang ini adalah kursi yang sama. Nah sekarang
Kita keluarkan tabletnya, di swipe up lagi. Kita bisa ngatur AC di sini. Hembusan AC juga kita bisa atur. Kemudian arah AC kita bisa atur. Semua pemanas dan pendingin kursi juga kita bisa atur. Ada lampu kita bisa atur juga semua dari sini. Audio bisa dari sini. Sunshade juga bisa dari sini. Ada smart comfort, jadi kita tinggal pilih kita mau original, dream, relax, focus, energize. Dia akan ngatur semuanya dari mulai ambience light sampai posisi kursinya, sampai posisi tirai-tirainya. Nah, ini tirainya juga bisa diatur, bisa dari sini, bisa dari tabletnya, bisa juga dari tombol di atas. Jadi seperti pesawat nih, banyak tombol-tombol di atas. Nah, ini roof shade-nya misalnya nih yang sebelah kiri. Nah, ini bisa dibuka, wah jadi terang ya. Terus abis itu side shade-nya. Nah, ini kita kalau mau tambah privacy seperti ini, dia sudah elektrik, jadi kita masih bisa lihat keluar. Tapi orang luar udah nggak bisa lihat kita lagi ke dalam. Nah, ini depan dan belakang semuanya ada. Masih kurang privacy, kita bisa pakai hordennya. Tapi kalau buat saya sih udah nggak perlu lagi ini pakai hordennya ini. Nah, sekarang kita akan coba mode yang relax ya di sini. Kita akan coba majukan dulu kursi depannya. Nah, ini bisa dimajukan dengan gampang. Kemudian kita akan naikkan sandaran kakinya. Nah, salah satu alasan kenapa Alphard Gen 2 saya itu nggak saya tuker Gen 3, karena di Gen 3 itu tidak ada ininya, tidak ada tatakan kakinya yang di bangku depan. Tapi kalau di sini udah nggak perlu, karena sandaran kakinya yang di bawah ini dia bisa extend, dia bisa memanjang. Jadi kaki kita tuh tersupport dengan baik. Aduh, ini benar-benar nikmat sekali, legroomnya lega. Kalau kurang lega masih bisa dimajuin lagi bangku depannya kalau misalnya sampai maju banget. Saya tingginya 177 cm dan ini kaki nggak nyampe ke depan sama sekali. Terus di depan itu ada listrik 220 volt, bisa sampai 1500 watt. Ada HDMI dan yang menyenangkan tombol slot USB ini di mobil ini ada di kursi masing-masing. Nah, ini ada di sini di bawah. Itu USB-nya USB-C, jadi fast charging semuanya. Ada pemanas, pendingin kursi, dan ini juga ada memorinya. Kita bisa pakai My Original maunya seperti apa. Dan ketika kita mau balik lagi ke posisi semula gitu ya, posisi tegak. Jadi misalnya kita udah mau nyampe nih, kan ini susah nih keluarnya kalau gini kan. Dan kita susah kalau balikin lagi, ngelipet sandaran kakinya, negakin recliningnya. Kita tinggal pencet satu tombol di sebelahnya My Original, dia akan kembali seperti semula dengan otomatis. Ini seperti kalau misalnya kita pesawat mau mendarat, kita pencet satu tombol, nah, kita akan tegak lagi dan kita akan mudah akses buat keluarnya. Nah, terus di depan itu ada entertainment system juga. Entertainment systemnya ini akan keluar secara otomatis kalau misalnya kita aktifkan. Jadi misalnya kita mau pasang audio, nah, dia keluar. Dia bisa menampilkan gambar dari HDMI kalau kita hubungkan ke HDMI. Kalau kita setel dari Bluetooth juga dia akan akan keluar layarnya. Bahkan radio pun dia juga keluar. Dari sini kita bisa ngelihat semua keterangan tentang sound systemnya. Satu yang kurang di sini nggak ada lemari es aja. Ini karena yang di bawah sini cuma laci biasa. Ini ada laci juga di sini, laci rahasia. Kalau ada lemari es perfect sini. Cuman yang nggak ada lemari es. Tapi ini benar-benar materialnya ini benar-benar serasa Lexus di belakang.
Kalau di depan memang ya kelihatan ada logo Toyotanya, dashboardnya beda, serasa Toyota. Tapi di belakang ini bener-bener rasanya rasa Lexus. Wow, ini ultimate sini di belakangnya. The best. Cara terbaik menikmati Velfire ya di bagian belakang. Luar biasa memang. Walaupun jumping harganya memang tinggi sekali dari generasi sebelumnya, tapi ternyata perbedaannya juga jauh. Ini mobil lebih nyaman, jauh lebih mewah, jauh lebih canggih, dan jauh lebih hemat. Yang membuatnya ketika kita keluar kota, sekali isi bensin kita range-nya jadi jauh lebih besar. Saya berharap semoga istri dan anak saya bisa memanfaatkan mobil ini sebaik-baiknya dan membuat mereka merasa nyaman, merasa senang, dan merasa aman di dalamnya. Dan saya masih akan terus memantau mobil ini. Saya akan cari tahu bagaimana ketika sudah jarak yang lebih panjang lagi. Dan saya akan bikin lagi video mengenai apa saja hal yang saya suka dan apa saja hal yang kurang saya suka atau tidak saya suka dari mobil ini setelah memakai jangka panjang. Dan saya juga mungkin akan melakukan proper review di Auto Driver, di mana mobil ini akan disajikan reviewnya lewat data tes yang lebih lengkap serta sesuai standar yang berlaku di Auto Driver. Tapi untuk sekarang, terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.